Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Belum lama ini ada berita yang cukup viral di media sosial, yakni seorang pria pengendara Rubicon bernama Mario Dandi Satrio menganiaya anak dari pejabat GP Ansor yang bernama David. Kejadian ini terjadi di Jakarta Selatan. Tindakan ini mengakibatkan korban sampai masuk ICU. Tapi yang menarik di sini itu bukan soal penganiayaannya. Soal penganiayaan tentu kita tidak bisa membenarkannya. Tapi justru yang ramai di media sosial, yakni Mario pelaku ini belakangan diketahui merupakan anak dari pejabat DJP Kemenq, yakni yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Jadi dua anak ini sama-sama dari anak pejabat. Rafael diketahui bertugas sebagai eselon 2 di Kanwil Jakarta Selatan 2. Sebelum kasus penganiayaan itu mencuat, Mario kerap memamerkan kendaraan mewahnya di media sosial. Bahkan saat menganiaya korban, ia mengendarai Rubicon. Tak hanya itu, berdasarkan LHKPN, ayahnya juga memiliki harta yang cukup fantastis, yakni 56 miliar. Wow, sekelas pejabat eselon 2 punya harta yang cukup banyak. Bahkan ada beberapa media yang mengatakan bahwa kekayaan pejabat ini hanya selisih 2 miliar saja dengan Sri Mulyani atau Menteri Keuangan ya. Buntut dari kasus itu pun dua menteri harus turun gunung. Nah, ini yang bikin heboh di media sosial, dan tampaknya dua menteri ini juga menurunkan tim ahli masing-masing untuk menangani perkara ini. Dua menteri ini adalah Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dan Yakut Khalil Qumas dari Menteri Agama. Seperti yang kita ketahui bersama, Yakut ini juga tidak hanya Menteri Agama ya, tapi juga Ketua Ansor dan Komandan Tertinggi Banser. Wah, seru ini. Yang satu pakai Rubicon, itu wajah dari Mario Dendi Satrio. Nah, yang satu bapaknya pakai Jeep juga, tapi dari Mercy. Kelihatannya mahal juga nih mobil, kalau nggak salah sampai 1,8 miliaran lah, kira-kira segitu. Bahkan mungkin lebih mahal lagi, ya cukup mahal lah untuk ukuran mobil gitu ya. Dan ini memang menjadi geger di jagat medsos karena kalau merujuk pada Dirjen Pajak tadi, pegawai pajaknya saja itu ada 45.000 pegawai. Sebaliknya, tim Yakut juga tidak kalah penting karena dalam penyelesaian masalah ini bargaining positionnya cukup luar biasa. Karena tim Yakut ini seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa Yakut ini tidak hanya sekedar menjabat Menteri Agama saja, tapi juga menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat dari GP Ansor dan Panglima Tertinggi Banser. Yang jelas, jika dilihat dari personil Bansernya saja, itu ada sekitar kurang lebih 200.000, belum termasuk GP Ansornya. Karena dia pernah menyatakan bahwa dalam pengamanan gereja itu bisa mengerahkan sampai 200.000 personil. Nah, apakah dua tim ini akan saling berhadapan atau saling bekerja sama, berkompromi dengan jalur damai gitu ya dalam menyelesaikan kasus ini? Karena kalau saling bekerja sama ya selesai kasus ini. Seperti banyak sinyalemen dari sejumlah pihak, cukup materai 10.000 selesai. Terus ada ucapan damai apapun bentuknya begitu, kemudian diterima. Akhirnya apa? Kasus dari pejabat pajak ini tidak terlalu diobok-obok lagi oleh netizen. Kementerian Keuangan terutama Dirjen Pajaknya ya selesai beritanya. Karena netizen Indonesia nggak ngorek-ngorek kebobrokan moral lagi ya. Tetapi tampaknya dengan semangat dari GP Ansor dan juga tim hukumnya, kemungkinan besar tidak ada kata damai. Kalau ini tidak ada kata damai, maka berita tentang kasus ini akan terus naik ke permukaan. Dan inilah yang sepertinya yang ditakutkan oleh Dirjen Pajak itu. Karena nasib dari 45.000 pegawai pajak itu ya bisa bermasalah, katanya begitu. Menurut saya sih malah bagus saja ya, supaya pegawai pajak itu tahu diri lah. Rakyat saat ini kan sedang kelimpungan, dapat hari ini habis
hari ini juga. Itu pun kalau dapat. Kalau tidak, ya harusnya Kementerian Keuangan dalam hal ini Bu Sri Mulyani itu ya memberikan sawer-sawer lah ke rakyat kan. Kok malah pejabatnya ada yang harta kekayaannya cukup fantastis yang hanya menjabat sebagai eselon 2. Tetapi sekalipun rakyat kelimpungan itu kan berusaha untuk membayar pajak. Nah, setelah bayar pajak, pegawai pajaknya malah nggak konsekuen dengan amanah jabatannya. Bayangkan kalau satu orang dapat ratusan juta lebih, kali 45.000 pegawai pajak, berapa itu? Itu mungkin jabatan yang paling kecil, yang dapat ratusan juta ya. Yang atasannya, bosnya lagi dapat berapa? Ini sudah barang tentu memang layak untuk dikorek-korek gitu. Wajar saja, pajak kayak sudah dikejar-kejar, kayak apa, tetapi pendapatan pajak di Indonesia itu kecil ya. Ternyata juga banyak pegawai pajak juga yang tidak pernah melaporkan pajaknya. Mungkin karena ngerti gimana caranya untuk melakukan manipulasi. Padahal pegawai pajak itu ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, dari kasus ini hikmahnya itu juga luar biasa. Dan bapaknya David ini saya juga agak kaget sebetulnya. Karena melihat, ya maaf, kalau lihat tampangnya itu agak serem gitu ya, penuh dengan tato di sekujur tubuhnya. Padahal pengurus pusat GP Ansor, tapi ya sudahlah, ada-ada saja. Tapi nggak tahu lah ya, mungkin beliau berprestasi dan kader Ansor yang militan. Namanya netizen Indonesia, ada saja yang mencoba nge-track jejak digitalnya bapaknya David ini, di mana dia itu pernah mengunggah status yang cukup viral di medsos, yakni ketika petinggi Ansor ini tampaknya seneng banget ketika Habib Rizik itu kena persoalan hukum atau korban KM50 itu. Bahkan ada orang-orang yang mencoba untuk mengaitkan ketika orang tua korban dari KM50 yang dihabisin sama polisi itu menuntut keadilan, dia justru malah menertawakannya. Bahkan tertawan itu diunggah di akun medsosnya. Kemudian ada komentar di akunnya, ya sekarang gimana, Anda bisa ketawa nggak ketika anak Anda dianiaya saat ini? Menurut saya sebaiknya tidak usahlah, tidak perlu membalas seperti itu. Kita harapkan David segera sadar, pulih dan normal, dan ini menjadi pelajaran yang cukup keras. Jadi ketika ada yang terkena musibah bagi seseorang, ya walaupun mungkin orang itu bencinya kayak apa, itu nggak usah ketawa lah ya. Jangankan ke orang yang terkena musibah atau habaib, ke umat manusia, golongan manapun, paling enggak ya mending diam saja lah. Karena gini, begitu musibah itu berputar, apalagi kan di sini ada mubahalahnya, ada habibnya, dan 6 nyawa itu meninggal. Di mana orang tua korban itu bermubahalah. Siapa saja yang tersangkut dengan KM50, syuhada korban 6 laskar itu, akhirnya jejak digitalnya diburu oleh netizen sampai seperti itu gitu ya. Ya kita sih berharap ini kan anaknya nggak ngerti apa-apa. Saya tidak tahu bapaknya, tetapi yang jelas sekarang sepertinya berhadapan betul dua menteri ini dalam kasus ini, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas. Sampai harus turun gunung dan komentari kasus tersebut. Saya kira bukan hanya komentar saja, tetapi juga mungkin mengeluarkan jurus-jurus lah. Apalagi kata Yakut, Menteri Agama ini, anak kadernya adalah anaknya. Ya kan bapaknya ini pengurus pusat GP Ansor, jadi dianggap itu anaknya. Artinya ada pembelaan dari Yakut yang sangat serius. Tetapi sekali lagi kalau masalah ini terus di blow up oleh berbagai media, itu kasihan juga para pejabat pajaknya. Mungkin itu yang dimaksud oleh direktur pajaknya itu. Kasihan kami dong, nasibnya pegawai pajak yang 45.000 itu seperti apa. Tetapi jangan lupa juga kalau kita melihat mobil-mobilnya ini bukan orang sembarangan. Bapaknya David ini Jeep Mercy kayak begini, harganya mungkin ya 3 miliaran kalau itu adalah Jeepnya ya. Kalau dari Mario Dendi Satrio ini kan dianggap itu kekayaan bapaknya yang sering dipakai. Kalau kita lihat postingan dari Lukman Simanjuntak, tim Sri Mulyani versus tim Yakut, ada yang mengatakan begini, Sound of Silence pasti menang tim Sri Mulyani. Yakut kan nggak ada apa-apanya di kementerian, pasti dilibas sama Bu Sri. Tapi jangan begitu juga Pak, yang satu punya mesin uang, yang satu lagi punya manpower besar.
Dan manpower itu kalau didaya gunakan dapat uang juga gitu kan. Yang agak kasihan memang adalah korbannya itu ya. Korbannya ini kabarnya itu kondisinya masih belum sadar sampai hari ini. David, putra petinggi GP Ansor yang tadi korban penganiayaan itu katanya mengalami pembengkakan otak dan belum sadarkan diri. Kita berharap David segera pulih kembali dan kita juga berharap agar proses hukum yang ada ini berjalan secara baik, jadi jangan damai. Kalau damai-damai terus enak orang yang punya duit gampang dalam menyelesaikan masalahnya. Kita berharap kasus ini jalan secara sempurna dan terbuka supaya kasus seperti ini menjadi pembelajaran juga bagi anak-anak muda yang lain. Jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini. Apalagi dalam kasus ini bukan hanya Bapak Mario Dendi Satrio saja yang kena mental, tetapi bisa juga 45.000 pegawai yang keluarga pegawai pajak ini bisa kena dampak juga. Karena dikorek-korek perolehan kekayaannya oleh netizen ini, iya kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.